Setelah sebelumnya Wan Yan tewas akibat ulahnya sendiri setelah Huang Rong menjabarkan semua kejahatan yang dia lakukan, Huang Rong justru disandra oleh racun barat untuk membantunya menjabarkan dan mempelajari kitab 9 Yin. Di sisi lain, Guo Jing yang sudah berhari-hari mencari Huang Rong, dia justru melihat prajurit kekaisaran Mongol sedang diserang oleh pasukan dinasti Jin, di mana Guo Jing memutuskan untuk turun tangan membantu mereka. Sampai di sini, setelah sekian lama berkarir di daratan tengah dan lagi pula Guo Jing tidak mempunyai petunjuk sama sekali tentang kabar Huang Rong, dia akhirnya memutuskan untuk kembali terlebih dahulu ke daratan Mongol untuk menjenguk ibunya sekalian untuk penggenahan tentang perjanjian perjodohannya dengan putri kepada Kaisar Mongol. Nyo. Singkat cerita, setelah sekian lama merantau, Guo Jing akhirnya bertemu kembali dengan ibunya yang masih dalam keadaan sehat. Setelah kangen-kangenan sebentar, dia kemudian menemui Kaisar Mongol untuk mengatakan kalau dirinya tidak bisa menerima perjodohan dengan putrinya. Pernyataan itu pun sempat mendapat kecaman dari Tolui dan semua pangeran lain yang merasa tersinggung. Untungnya putri muncul tepat waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Melihat hal itu, Kaisar Mongol justru menghormati keberanian Guo Jing dan akhirnya memutuskan untuk tidak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan Guo Jing dengan putrinya. Namun untuk membayar hal itu, beliau meminta kepada Guo Jing untuk membantunya melawan pasukan Raja Zhao di medan perang, di mana Kaisar Mongol lalu mengangkat Guo Jing menjadi salah satu jenderalnya dan memberikan 10.000 pasukan untuk meratakan wilayah dinasti Jin. Guo Jing 愿意追随大汗。 Pada kesempatan ini, Guo Jing sempat merasa deg-degan karena selain belum pernah memimpin pasukan, dia juga sama sekali tidak mengerti tentang formasi dan strategi berperang. Saat itulah, dia tiba-tiba teringat dengan wasiat Yu Fei yang berisi buku strategi perang, di mana dia mulai membedah buku tersebut dan mempelajarinya secara detail. Namun, karena bawaannya memang agak dongo, buku tersebut agak terlalu sulit dipahami sehingga dia kemudian meminta bantuan Tetua Yu untuk menjabarkan isi dari buku tersebut. Anehnya, Tetua Yu yang dari tampangnya seharusnya sama-sama blow on, dia bisa sangat memahami buku tersebut meskipun ditanya sekarang jawabnya besok, di mana Guo Jing pun langsung menerapkan beberapa strategi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Tetua Yu. Dan terbukti betapa hebatnya kitab wasiat Yu Fei, di mana kitab tersebut membuat pasukan Guo Jing benar-benar sangat efisien sehingga mereka sampai-sampai bisa membuat musuh kena mental dan dengan mudah mengambil alih beberapa wilayah dan benteng pertahanan pasukan dinasti Jin. Meskipun telah berhasil menerapkan strategi perang Yu Fei, Guo Jing masih penasaran dengan salah satu strategi perang yang bernama formasi angin, di mana Tetua Yu berjanji akan membantunya membedah formasi itu. Namun, lagi-lagi beliau meminta waktu semalam untuk mempelajari formasi tersebut. Menyadari ada yang aneh dengan perilaku Tetua Yu, Guo Jing pun berniat membuntutinya dari belakang, di mana di tengah perjalanannya, tiba-tiba dia justru diserang oleh racun barat. Di sini, racun barat lalu menjelaskan kalau kedatangannya ke sana adalah untuk mencari keberadaan Huang Rong yang telah melarikan diri, di mana dia curiga kalau kemenangan beruntun dari peperangan Guo Jing sebagai seorang jenderal tidak jauh-jauh dari peran Huang Rong yang membantunya dari belakang. Meskipun belum menemukan keberadaan Huang Rong, tapi menyadari kalau Huang Rong bisa melarikan diri, hal itu pun cukup membuat Guo Jing lega, di mana di sini dia tidak menahan diri lagi dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang racun barat demi membalaskan kematian para gurunya. Serangan itu pun cukup membuat racun barat terkejut setelah dia merasakan secara langsung kekuatan Guo Jing yang kini telah jauh meningkat, bahkan bisa seimbang melawannya, hingga akhirnya racun barat memutuskan untuk kabur setelah Tetua Yu dan pasukan dari Kekaisaran Mongol datang untuk membantu Guo Jing. Keesokan harinya,
Diperlihatkan Kaisar Mongol yang kembali marah-marah buntut dari ribuan prajuritnya tumbang ketika mencoba menembus benteng terakhir kerajaan dinasti Jin. Mengetahui hal itu, Guo Jing kemudian meminta waktu kepada Kaisar Mongol untuk menyiapkan strategi di mana dia menemui Tetua Yu untuk segera mengantarkannya menemui Huang Rong setelah menyadari kalau selama ini sebenarnya Huang Rong yang telah membantunya menjabarkan kitab wasiat Yue dari belakang. Karena sudah ketahuan, Tetua Yu akhirnya membawa Guo Jing untuk menemui Huang Rong yang kini sedang bersembunyi di puncak sebuah gunung es. Berbekal semangat juang tinggi dan sifat pantang menyerah, Guo Jing akhirnya berhasil mencapai puncak gunung menggunakan kaki domba yang dipanaskan, lalu disusun menjadi pijakan pada dinding es, hingga akhirnya dia bertemu kembali dengan Huang Rong. Ternyata, selama ini Huang Rong terpaksa menyamar sebagai salah satu prajurit Mongol untuk menghindari racun barat, di mana sampai sekarang pun dia masih menyadari kalau racun barat sedang mengintai mereka. Sehingga Huang Rong sengaja menemui Guo Jing di atas gunung es tersebut untuk diam-diam mengecohnya dan menjebaknya agar mati kedinginan di atas gunung. Keesokan harinya, diperlihatkan Guo Jing yang kebingungan teringat dengan pasukan kekaisaran Mongol yang kesulitan menembus tembok terakhir dinasti Jin yang terkenal sangat tinggi. Terlebih pada musim dingin, tembok tersebut menjadi sangat licin. Sedangkan semakin lama pasukan mereka bertahan di sana, membuat mereka mulai mengalami krisis pangan. Di saat yang bersamaan, mereka dibuat terkejut ketika melihat racun barat berhasil turun dari gunung es kemarin dengan membuat layang-layang dan memanfaatkan ilmu meringankan beban. Terinspirasi dari hal itu, disinilah keahlian orang Cina di mana dia menjiplak konsep racun barat barusan, yaitu dengan memerintahkan beberapa prajurit elit Mongol membuat sayap dari tenda untuk terbang dengan memanfaatkan ilmu meringankan batuk dan langsung menembus tembok terakhir dinasti Jin melalui jalur udara. Tanpa buang waktu, mereka pun bergegas untuk bergotong royong menyusun rencana tersebut. Setelah semua siap, Guo Jing dan seluruh pasukannya memulai misi tersebut dengan mengucap bismillah bersama-sama, di mana serangan mendadak tersebut tentu saja membuat semua pasukan dinasti Jin yang tidak siap kedandapan. Lalu saat para pasukan elit itu membuka gerbang utama dari dalam, tidak ada satupun dari pasukan musuh yang memperhitungkan hal itu, sehingga pasukan kekaisaran Mongol bisa menyerbu dengan bebas sampai akhirnya mereka berhasil menangkap Raja Zhao yang menyamar menjadi salah satu prajurit. Sampai di sini, Guo Jing kemudian menyuruh Raja Zhao untuk mengakhiri peperangan tersebut. Namun sebelum itu, dia sempat mengungkapkan kalau Guo Jing akan menyesali semua yang telah dia lakukan, mengingat setelah keberhasilannya membantu kekaisaran Mongol meruntuhkan pertahanan dinasti Jin, cepat atau lambat mereka akan menyerang wilayah dinasti Song karena hal itu sudah menjadi tabiat manusia, yaitu tidak akan pernah puas dan merasa ingin memiliki. Atas keberhasilan Guo Jing meruntuhkan benteng pertahanan terakhir dinasti Jin, Kaisar Mongol kemudian memberikan satu permintaan kepada Guo Jing sebagai bentuk penghargaan. Namun yang awalnya Guo Jing berniat menggunakan kesempatan itu untuk membatalkan rencana perjodohannya dengan putri, melihat sisa tawanan warga sipil dari dinasti Jin akan dieksekusi di depannya, dia justru meminta untuk membebaskan tawanan yang tidak bersalah, di mana hal itu otomatis membuat Huang Rong kecewa dan langsung pergi meninggalkannya saat itu juga. Mengetahui hal itu, Guo Jing pun bergegas mengejar Huang Rong untuk menjelaskan alasannya, di mana di tengah perjalanannya, dia justru bertemu dengan racun barat yang sedang terjebak pasir hisap dan mengatakan kalau alasannya terjebak di sana adalah dia berniat akan menyelamatkan Huang Rong yang mencemplungkan dirinya ke dalam pasir hisap, entah apa alasannya.
Singkat cerita, setelah siang malam melamun selama 1 bulan akibat kepergian Huangrong, Guo Jing akhirnya kembali dipercaya oleh Kaisar Mongol, di mana kali ini dia ditugaskan untuk membersihkan antek-antek para militan dari pasukan dinasti Jin yang tersisa dan mengambil alih istana kerajaan dinasti Jin. Guo Jing, Tolui, dan yang lainnya akan dibagi menjadi 3 kelompok, di mana Kaisar Mongol memberikan 3 kantong yang berisi perintah yang hanya boleh dibuka setelah mereka menaklukkan istana kerajaan, dan siapapun yang melanggar akan dihukum anu. Sebelum berangkat, Guo Jing menyempatkan diri untuk meminta restu kepada ibunya dan menceritakan kalau dia sempat meminta izin untuk membawa ibunya kembali ke kampung halamannya yang berada di wilayah dinasti Song. Sayangnya, permintaan tersebut ditolak oleh Kaisar Mongol dengan alasan kondisi yang masih membahayakan. Mendengar hal itu, ibunya Guo Jing pun justru menduga kalau semua itu hanyalah akal-akalan Kaisar Mongol untuk memanfaatkan Guo Jing. Di sini, ibunya menebak kalau Kaisar Mongol berniat memanfaatkannya untuk dijadikan sandera, dan tepat seperti apa yang beliau perkirakan, ketika ibunya Guo Jing nekat membuka kantong perintah tersebut, isinya adalah sebuah mandat untuk menyerang wilayah kerajaan dinasti Song setelah berhasil menguasai istana kerajaan dinasti Jin. Nah, jikalau Guo Jing sampai berani menolak, maka Kaisar Mongol akan menjadikan ibunya sebagai tawanan untuk memaksa Guo Jing agar tetap melaksanakan perintahnya. Hal itulah yang menjadi alasan utama kenapa Kaisar Mongol tidak mengizinkan Guo Jing membawa ibunya pergi. Sebagai keturunan dari seorang patriot dinasti Song yang sampai kapanpun akan tetap bangga dengan tanah kelahirannya, meskipun korup, Guo Jing berencana untuk nekat kabur membawa ibunya malam itu juga. Namun tanpa mereka sadari, obrolannya barusan didengar oleh putri yang menguping dari balik tenda, di mana ketika Guo Jing sudah berniat untuk pergi, dia langsung dibawa oleh para prajurit ke hadapan Kaisar Mongol. Di sini, Kaisar Mongol yang kecewa dengan Guo Jing kemudian terpaksa menghukumnya karena menilai akan sangat merepotkan jika Guo Jing sampai membela kerajaan dinasti Song. Tapi berhubung Tolui dan putri memohon kepadanya, pada kesempatan ini Kaisar Mongol akan memberikan kesempatan sekali lagi asalkan Guo Jing mau mengabdi kepada kekaisaran Mongol. Bahkan Kaisar Mongol mengancam akan menghabisi ibunya jika Guo Jing menolak permintaannya. Di tengah situasi tersebut, ibunya Guo Jing yang tidak ingin kehadirannya menjadi beban, akhirnya justru memutuskan untuk on goal agar Guo Jing bisa bebas melakukan apapun yang dia mau. Setelah kehilangan Huangrong, kini Guo Jing harus kembali kehilangan ibunya yang membuatnya merasa sangat terpuruk, di mana semua pencapaian yang selama ini dia dapatkan seperti tidak lagi berarti. Sampai di sini sadar kalau Tolui dan putri tidak akan bisa lagi menahannya, mereka akhirnya berpamitan dan meminta maaf karena merasa hal ini tidak akan terjadi jika putri tidak memberitahukan rencana Guo Jing kepada ayahnya. Singkat cerita, Guo Jing kemudian memutuskan untuk kembali ke daratan tengah, di mana begitu sampai di sana, dia justru mendapat makian dan cacian dari warga sekitar yang mengecapnya sebagai pengkhianat yang membantai rakyatnya sendiri. Untungnya dia diselamatkan oleh guru pertama dan pendeta Cuci dari amukan masa tersebut. Di sini diperlihatkan Guo Jing yang sudah tidak memiliki semangat hidup, merasa sangat depresi setelah apa yang dia lakukan selama ini pada akhirnya tidak berguna dan justru membuat orang-orang yang paling dia sayangi meninggal. Bahkan Guo Jing berniat akan menghapus semua ilmu bela dirinya sebagai bentuk rasa penyesalannya. Sampai suatu hari, Guo Jing tidak sengaja bertemu kembali dengan Nianxi yang kini sudah memiliki anak dari hubungannya dengan Wan Yan. Dalam momen ini, dia terpaksa mengatakan yang sebenarnya kalau Wan Yan sudah meninggal akibat perbuatannya sendiri. Dan sebelum berpisah, Guo Jing sempat memberi nama Yang Guo kepada anak kandung pasangan Wan Yan dan Nianxi tersebut, yang nantinya akan lebih dikenal dengan nama Yoko di serial season 2, dengan harapan anak tersebut suatu saat akan menjadi anak soleh yang berguna bagi nusa dan bangsa. Di
Di sisi lain, diperlihatkan militan pasukan dinasti Jin yang tersisa yang ternyata dikomandoi oleh Qianren yang asli. Meskipun dinasti Jin telah runtuh, tapi mereka masih tetap berniat untuk menghancurkan kerajaan dinasti Song, di mana ketika mereka mencoba menghabisi seorang jenderal kerajaan, bocah tua nakal tiba-tiba muncul untuk menantangnya. Meskipun secara umum Qianren bukanlah lawan yang sepadan bagi bocah tua nakal yang telah menyempurnakan jurusnya selama 15 tahun di Gua Pulau Bunga Persik, Qianren kemudian menggunakan triknya, yaitu dengan menakut-nakuti bocah tua nakal dengan menggunakan ular. Di sini, Botuna sempat meminta pertolongan kepada Guo Jing, namun seperti yang sudah dia ungkap sebelumnya, Guo Jing telah berniat meninggalkan dunia persilatan dan bahkan melupakan bela dirinya. Beruntung Bibi Ying muncul tepat waktu untuk membantu bocah tua nakal. Dalam momen ini, Guo Jing bahkan sempat berniat mengakhiri hidupnya karena merasa apa yang dia lakukan selama ini ternyata hanya menimbulkan kesengsaraan bagi orang banyak. Pada saat yang bersamaan, Kaisar Selatan yang entah dari mana datangnya tiba-tiba muncul untuk menyelamatkannya, di mana beliau kemudian melakukan semacam ruqyah untuk menjernihkan pikiran Guo Jing. Alhamdulillah, metode tersebut akhirnya membuat Guo Jing menyadari satu hal, bahwa pada awalnya semua pencapaian yang dia dapatkan memang tidak menjamin untung rugi atau karma bagi dirinya. Intinya tinggal bagaimana dia bisa memanfaatkan apa yang dia miliki saat ini. Setelah berhasil bangkit dari keterpurukan, Guo Jing pun langsung mengambil alih pertarungan untuk menghabisi Qianren, di mana di sini diperlihatkan betapa mengerikannya kekuatan Guo Jing yang telah mengalami kebangkitan. Bahkan ilmu bela dirinya kini sudah bisa dibilang setara dengan 5 master top global. Tapi alih-alih menghabisinya, dalam kondisinya yang sudah tidak berdaya, Kaisar Selatan meminta Qianren agar segera bertaubat dan bergabung dengan dinasti Song, di mana dia tentu saja akan menjadi bantuan yang cukup besar. Dari sini, akhirnya diketahui awal mula kebencian Qianren kepada dinasti Song adalah gurunya yang merupakan salah satu pahlawan hebat dari kerajaan dinasti Song. Beliau justru meregang nyawa dikhianati oleh pejabat korup. Oleh karena itu, Qianren bertekad untuk membalaskan dendam gurunya dan justru bekerja sama dengan dinasti Jin untuk meruntuhkan dinasti Song. Sampai akhirnya, melihat Kaisar Selatan bahkan mengorbankan dirinya untuk melindungi penjahat seperti Qianren, dia pun menyadari kalau perbuatannya selama ini telah melenceng dari ajaran gurunya, di mana akhirnya dia memutuskan untuk bertaubat dan mengikuti jejak dari Kaisar Selatan untuk menjadi biksu. Singkat cerita, setelah mendapatkan kembali semangat hidupnya, Guo Jing lalu berniat untuk bertanggung jawab karena akibat bantuannya, dia justru telah membawa kekaisaran Mongol untuk menginvasi dinasti Song, di mana dia berencana akan menyelinap ke kamp kekaisaran Mongol untuk menghabisi kaisar sebelum beliau memberi perintah untuk memulai penyerangan. Saat itulah dia justru melihat racun barat yang sedang ngobrol bersama seorang wanita yang tidak lain adalah Huang Rong, di mana ternyata selama ini racun barat hanya menipunya dengan mengatakan kalau Huang Rong telah meninggal. Mengetahui hal itu, dia pun bergegas menemui Huang Rong ketika racun barat pergi meninggalkannya sendirian. Di sini, Guo Jing lalu menjelaskan maksud kedatangannya ke sana adalah untuk menghabisi Kaisar Mongol demi menyelamatkan jutaan warga penduduk wilayah dinasti Song yang tidak bersalah. Ternyata yang sebenarnya terjadi waktu itu adalah Huang Rong sengaja menjebak racun barat ke dalam pasir hisap. Namun, Guo Jing justru menyelamatkannya sehingga Huang Rong kembali tertangkap, dan selama ini dia bertahan hidup dengan membantu menjabarkan kitab 9 yin secara bertahap kepada racun barat, namun dengan cara terbalik. Di saat bersamaan, mereka mendengar suara ribut-ribut, di mana hal itu adalah buntut dari perintah Kaisar Mongol yang berniat menarik pasukannya mundur karena beliau sedang sakit keras. Intinya, salah satu jenderal yang juga adalah seorang pangeran menentang hal itu karena gampangnya sudah susah-susah sampai sana, kemenangan sudah di depan mata kok malah gak jadi, sehingga perang saudara pun akhirnya terjadi. Di
Di tengah tawuran tersebut, racun barat tiba-tiba muncul untuk membantu pangeran Mongol yang bersikeras menentang titah kaisar dan melawan Tolui, di mana Guo Jing yang melihat hal itu pun langsung turun tangan dan memancing racun barat ke tempat sepi untuk menunjukkan kehebatan dari kitab 9 Yin yang sebenarnya. Dalam duel tersebut, racun barat akhirnya merasakan betapa kuatnya jurus-jurus yang ditulis di kitab 9 Yin, yang hal itu membuatnya frustasi karena merasa selama puluhan tahun belajar ilmu bela diri dan bahkan menjadi salah satu yang terhebat, dia justru bisa dengan mudah dikalahkan oleh bocah ingusan seperti Guo Jing. Ternyata setelah selama ini Huang Rong sengaja menjabarkan kitab 9 Yin dengan cara terbalik, dia pun tidak menduga kalau hasilnya akan sangat fatal, di mana tenaga dalam racun barat juga ikut berbalik arah yang membuatnya kehilangan akal sehat akibat obsesinya yang terlalu besar. Sampai di sini, Guo Jing lalu kembali menolong Tolui, di mana kaisar yang mendengar kedatangannya justru memanggilnya. Ternyata setelah kematian ibunya Guo Jing di hadapan kaisar, dia menyesal karena tidak pernah membayangkan ibunya Guo Jing akan melakukan hal se-ekstrim itu, dan hal itu jugalah yang menjadi alasan kaisar berniat untuk mundur, menarik kembali pasukannya yang sudah berada di depan wilayah dinasti Song. Singkat cerita, setelah Kaisar Mongol menarik kembali seluruh pasukannya, Huang Rong lalu mengajak Guo Jing pergi ke Gunung Huasan untuk menghadiri kompetisi yang selama ini diidam-idamkan oleh semua master bela diri di daratan tengah. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh pengemis utara dan iblis sesat yang datang lebih awal. Namun perlu diketahui, kompetisi kali ini merupakan pertemuan yang paling menyedihkan setelah racun barat tidak bisa hadir karena dia mohon maaf gendeng akibat perbuatannya sendiri. Sementara Jian Ren yang sedari awal menggebu-gebu untuk mengikuti kompetisi tersebut, bahkan melakukan segala cara untuk menjadi nomor 1, justru memutuskan untuk bertaubat dan menjadi pengikut Kaisar Selatan setelah menyadari bahwa kehidupan ini hanyalah fana. Nah, berhubung kompetisi Gunung Huasan kali ini hanya tinggal iblis sesat dan pengemis utara, mereka memutuskan untuk menguji kemampuan Guo Jing sebagai penantang baru. Tamat, kita nantikan serial season 2-nya kalau ada. Sabar. 回家吃饭了。